Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Sasambo, Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, kembali bersama saya Oming Arini dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas dengan topik wayang sasak, pementasan dan edukasinya. Tentunya saat ini sahabat Sasambo, Sasak Samawa Bojo, saya sudah bersama dua narasumber saya. Beliau adalah Ketua Sanggar Budaya Lombok dan Dalang Sasak Muda. Langsung saja saya sapa. Selamat datang di studio RRI Bapak Ki Dalang Emi yang adalah Ketua Sanggar Budaya Lombok. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Tiang lebih enaknya manggil Dalang Emi nggih? Oke. Selanjutnya sahabat Sasambo, saya akan memperkenalkan seorang dalang sasak muda kita. Ada Bapak Bayu Windir. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik. Jadi sahabat Sasambo, bisa dibilang bahwa saat ini kita akan membahas mengenai wayang. Seperti yang kita tahu, wayang adalah salah satu warisan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan tentunya ini adalah sebuah kebanggaan. Karena wayang ini sendiri tidak hanya ada di Lombok, tapi juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai wayang yang ada di Lombok. Nah sahabat Sasambo, untuk Anda tentunya yang penasaran seperti apa topik kita untuk hari ini, sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan wayang itu sendiri. Seperti apa? Ini dia untuk Anda. Hai sahabat Sasambo, Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Saya Oming sudah berada di lokasi pembuatan wayang ya. Seperti yang satu ini. Ini wayang yang keren banget. Anggap aja ini saya. Baik sahabat Sasambo, seperti yang saya pegang ini ya, ini merupakan salah satu karakter baik dari wayang yang akan kita bahas ya di obrolan budaya kali ini mengenai wayang sasak, pementasan, pembuatan dan edukasi. Jadi sahabat Sasambo, wayang ini menjadi salah satu warisan bagi budaya yang kita miliki untuk Indonesia sendiri. Dan untuk karakter yang saya pegang ini bernama Muni Garim. Jadi ini merupakan karakter baik ya, yang adalah istri dari Wong Agung Menang Jayang Rana, kalau tidak salah. Menak Jaya Ranang. Jayang Ranang. Nah, itu dia. Wah, agak sulit memang ya. Nah, memang seperti itu sahabat Sasambo ya. Kelihatannya sulit tapi sebenarnya kalau kita pelajari pasti kita bisa. Nah, sahabat Sasambo, selain tokoh yang satu ini ada tokoh-tokoh lainnya juga yang ditampilkan dalam pewayangan, khususnya wayang Indonesia. Nah kali ini sahabat Sasambo, saya sudah berada di lokasi pembuatan wayang. Jadi Anda bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan wayang itu sendiri. Saya langsung saja deh, saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Jumasih. Pak Jumasih? Iya. Panggilannya apa Pak? Pak Jumasih. Boleh Pak Juma? Pak Jumasih. Pak Jumasih. Baik, jadi sahabat Sasambo, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan wayang ini. Dan bisa dibilang agak sulit ya. Kenapa sulit? Karena memang membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Okay. Nah kalau boleh tahu Pak Jumasih, sudah berapa lama sih membuat wayang ini? Baru-baru ini Mbak. Baru-baru ini? Iya. Jadi baru belajar begitu ya? Mungkin kurang lebih 1 tahun. Lama dong Pak, kalau bukan saya pikir baru-baru ini, baru sebulan yang lalu begitu Pak ya. 1 tahun. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang membuat Bapak pengen belajar buat wayang ini? Dulu kan dari kecil saya sering bikin pakai kertas kertas nila namanya. Iya. Yaitu karpet. Saya sering bikin dari dulu. Jadi memang tertarik untuk membuat wayang ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini sebenarnya dibuat dari apa sih? Dari kulit sapi. Dari kulit sapi. Dan pemilihan kulitnya ini ada syarat-syaratnya nggak? Ada seperti sih. apa? Apa saja Pak? Apanya? Untuk memilih kulit yang bagus ini? Sapi yang yang sehat begitu? Iya, yang betina tuh. Oh, yang betina? Iya. Kenapa harus betina Pak? Itu yang lebih bagus. Lebih kuat? Iya, lebih kuat. Boleh saya pegang Pak ya? Nah, jadi sahabat Sasambo, ini salah satu
bahan yang digunakan untuk membuat wayang ya. Jadi kalau menurut Pak Jumasih sendiri sebaiknya kulit yang digunakan adalah kulit sapi betina karena memang lebih kuat ya dan tahan lama. Nah, untuk prosesnya ini Pak, satu wayang selesai itu membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Kemungkinan 4 hari. Oh ya. Kalau ini kemungkinan 5 hari ini. 5 hari Iya. sampai proses pewarnaan. Belum. Oh belum. Iya. Itu baru ininya aja, baru jadi pola-polanya Iya, aja penatah. begitu ya. Nah, untuk pewarnaannya sendiri butuh waktu berapa lama Pak? 4 hari juga. Jadi ditotalkan itu sahabat Sasamu sekitar 8 8 hari hari. ya Kurang lebih lah ya Iya, Pak kurang ya. lebih. Kalau menurut Pak Jumasih sendiri membuat wayang itu sulit nggak sih? Agak sulit. Keterampilan apa yang dibutuhkan? Tampilan apa ini? Ketelitian mungkin, kesabaran mungkin. atau Iya, gimana? harus ada kesabaran. Kalau ini Pak, ini tokoh apa nih Pak? Ini kalau raksasa. Oh, ini raksasa. Iya. Oke. Jadi sahabat Sasambo, Orang hutan tuh kan. orang-orang hutan. Jadi yang dibuat sekarang ini adalah raksasa atau Iya. orang hutan nih. Iya, Berarti tokoh rajanya. jahat ya? Iya, Tokoh rajanya jahat. ini, rajanya. Ini raja jahat ini sahabat Sasambo. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, alat yang digunakan tuh apa saja sih Pak untuk membuat wayang ini? Perlengkapannya apa aja sih Pak? Kayak itu tuh Pak. Iya, ini kan Heeh. Ini tatah apa? ini kan. Tatah. Iya, alat ini. Tatah, kemudian apa lagi? Palu. Iya, sama anu tuh gerinde. Gerinde. Iya, Gerinde tuh bahasa Indonesianya gergaji ya? Enggak, Bukan. gerinde amplas tuh. Oh, ini Iya, amplas. Oh, amplas, ya, amplas. amplas. Amplas ya, bahasa Indonesianya amplas. Baik, jadi itu digunakan ya Pak Iya, ya. untuk anu ini melicinkan ininya kan kulitnya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan jelas dari bambu ya Pak ya. Iya. Ini bambu, ini kulit. Nah ini apa nih Pak? Ini dipakai apa nih untuk menyambungkan bagian tangan ataupun? Anu tuh, anu ketambat itu. Oh, ini cotton bud. Iya, ketambat. Cotton bud, apanya cotton bud ini ya Pak ya? Anunya Bagiannya. Pengikatnya. Oh iya. Plastiknya ya Pak ya? plastik. Kadang-kadang anunya permen bisa juga. Oh gitu. Oh sticknya itu Iya. ya Pak ya. Oh jadi sahabat Sasambo ini ya, ini nih, ini di bagian ini nih, ini. Nah ini mungkin bisa di zoom ya. Ini adalah stick dari, kalau misalnya Anda suka beli permen stick itu, ini bagian sticknya ini digunakan untuk menyambungkan misalnya antara lengan ataupun tangan atau lengan dengan bagian utama dari wayang itu sendiri ya. Kenapa pakai ini Pak? Biar nggak tajam ya mungkin. Iya, supaya Oke. anu enak rupanya kan. Jadi enak bergeraknya juga Iya. enak ya. Baik. Nah kalau Bapak sendiri sudah berapa wayang yang dihasilkan Pak? Kalau ingat nggak? Buatnya udah banyak berapa kira-kira? Gua lebih 20-an. Lebih 20-an ya Iya. Pak. Ini termasuk mata pencarian atau memang hobi Pak? Hobi. Hobi. Jadi memang kalau sudah suka wayang Iya. itu secara tidak langsung kita pengen tahu gimana cara pembuatannya begitu Pak ya. Iya. Baik. Kalau berarti Bapak tinggal di mana Pak? Di Bongor. Di Bangor tuh mana Pak? Bongor Taman Ayu. Gerung. Taman Ayu. Oh di Gerung. Wah jauh ya Pak ya? Jauh. Jadi Tapi- sahabat Sasambo, ini lokasi kita ini ada di Rembige ya. Jadi memang ini lokasi di Krekok Rembige sahabat Rembige. Sasambo. Di sini kita ada sekolah wayang ya, Iya. wayang school kalau nggak salah ya. Wayang Sasak School. Wayang Sasak School. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai Wayang Sasak School ini bersama orang yang memang sudah apa ya bisa dibilang mungkin lebih Senior. tahu senior Senior. ya, senior mengenai wayang. Wayang. Pewayangan yang ada di Lombok nih Iya. Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, Jumasih sudah berapa lama suka wayang? Dari dulu, tapi kan peralatan ini yang lama kita anu ini. Kita siapkan. Iya, Hmm. karena kakek saya dulu anunya. Pembuatnya juga. Iya, Oh, dulu. jadi turun temurun ya Pak ya? Iya, ada generasi. Regenerasi. Wah, bagus sekali nih sahabat Sasambo ya. Ini patut untuk diregenerasi. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal bahwa wayang ini merupakan warisan Iya. yang kita punya Iya, Pak ya. iya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang harus ini. Boleh tahu Pak judul cerita yang Bapak suka dari pewayangan ini apa? Yang paling suka? Banyak saya suka kalau wayang itu. Apa aja?
Ingat nggak judulnya? Semua suka. Semua saya, suka. iya. Karena saya suka gendingnya juga. Oh iya. Gending itu emang khas sekali Pak ya? Iya. Oke. Dan sahabat Sasambo, di sini ya mungkin nanti Anda bisa lihat ada beberapa juga contoh wayang-wayang yang sudah selesai diwarnai, kemudian sudah siap untuk dijual. Iya. Ini warnanya dipakai cat apa Pak? Cat look. Cek look. Iya. Oke. Butuh 4 hari ya untuk mewarnai ini ya. Iya. Kemudian dipernis lagi ya Pak ya? Enggak. Oh nggak dipernis ya? Tapi kok kelihatannya kayak ini ya, mengkilat ya? Kadang-kadang ini 2 kali ya. Oh, dicatnya 2 kali. Ya, 2 kali Oke. diaplas lagi Dicat lagi Iya. begitu ya. Wah, jadi tergantung ya sahabat Sasambo. Tergantung dari warna-warna yang digunakan. Warna yang paling sering digunakan tuh warna apa Pak? Tergantung tokoh atau gimana? Iya, tergantung tokohnya. Baik sahabat Sasambo. Dicocokkan. Dicocokkan Iya. begitu ya. Oke, nanti saya akan tanya sama narasumber Senior, iya. senior saya ya, Iya, Pak mengenai Muhaimin, ya. tokoh-tokoh ini Iya. siapa saja dan bagaimana perwatakannya, seperti apa. Nantikan terus dan simak terus obrolan budaya bersama saya dalam bahasan mengenai wayang. Baik sahabat Sasambo, Sasak sama Wambojo masih di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana sih ruwetnya, susahnya membuat wayang itu sendiri. Dan wajarlah kalau misalnya wayang itu harganya lumayan ya sahabat Sasambo, karena memang prosesnya ribet begitu ya. Sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh nih, saya juga agak penasaran mengenai proses pembuatan wayang itu sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dulu dengan narasumber saya hari ini, Bapak Dalang Emi. Tentunya dunia wayang, dunia yang sangat familiar untuk Pak Dalang tentunya ya. Kalau boleh tahu Pak Dalang Emi sudah sejak kapan nih mendalami pewayangan? Kami mendalamin pewayangan sudah lama sekali ya, sekitar hampir 18 tahun sudah lebih. Wow, 18 tahun dari usia yang sangat muda berarti ya. Itu awalnya kenapa bisa menjadi dalang dan apa yang membuat Pak Emi itu tertarik untuk berkecimpung di dunia pewayangan begitu, Pak Dalang? Untuk mulanya saya tertarik sama suling wayangnya, sehingga saya belajar pada waktu itu suling wayang di pertama kali di Bapak Kantun, Komang Kantun yang ada di Gunung Sari. Setelah saya menyelesaikan di situ, saya disuruh lagi belajar ke Gunung Malang. Di situ ada Ama Sarimah yang di mana tukang sulingnya lalu nasib. Saya belajar di situ. Dengan seiring waktu saya sudah bisa juga menyuling wayang dan saya sering ikut sama Mami Haji Lalu Nasib. Dan tidak terasa kenapa saya bisa tertarik dengan mendalang begitu. Oke, jadi awalnya mencoba suling, lama-lama akhirnya tertarik untuk menjadi dalang begitu ya, Pak Dalang Pak Dalang Emi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dalang Emi sudah sampai saat ini, cerita apa saja sih yang pernah Pak Dalang Emi bawakan ketika melakukan pementasan pewayangan ini? Ya, pertama-tama sekali kita mementaskan itu dulu ada cerita dari Bur Dunia, ada cerita dari di mana peruntuhan daripada Raja Demis, Demis ya, juga ada kita juga cerita Hajrak yang dimana cerita itu adalah menceritakan pengobatan tentang bagaimana anak-anak yang sakit atau tidak bisa ngomong, kita obatin lewat wayang. Baik, jadi banyak sekali ragam ceritanya banyak ya. Ragam ceritanya. Itu membawa pesan juga sebenarnya Pak Dalang Ya, pesan kita itu adalah menyentuh ke masyarakat, seluruh elemen-elemen masyarakat dari orang tua sampai anak muda, bahkan sampai kalangan-kalangan sekolah kuliah itu tersentuh kita itu dengan wayang begitu. Baik, luar biasa ya. Jadi sahabat Sasambo bisa dibilang sudah berbelasan tahun ya Pak Dalang Emi ini melanglang buana di dunia pewayangan, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, saya juga penasaran karena kita ada dalang muda juga di sini ya, ada Pak Bayu. Kalau nama kerennya Pak Bayu Windy. Saya sapa dulu Pak Bayu. Apa yang membuat Pak Bayu tertarik sebagai seorang dalang? Boleh cerita dulu latar belakangnya. Nah,
jadi untuk pertama kali didirikan sekolah wayang sasak school yang ada di Sesile Gunung Sari. Nah, jadi pas dulu sebelum saya masuk sekolah itu memang sering setiap malam Senin sama malam Minggu kan ada pementasan wayang yang ada di TV Lombok. Mami lalu Nasib. Saya tonton. Wah, ini juga keren juga kalau dilihat-lihat kan. Nah, jadi hati saya tuh pengen juga jadi dalang. Saya coba-coba mumpung ada sekolah wayang sasak school tuh yang ada di Sile. Nah, jadi saya masuk wayang sasak school tuh pertama tuh belajar dulu, pembuatan wayang dulu. Dari awalnya pembuatan wayang. Nah, terus itu belajar untuk mencatat apa itu pembukaannya apa, ini apa. Nah, jadi belajar itu pertama kali itu belum ada alat musik ya Pak Emi ya. Pakai piring gitu. Piring. Perlengkapan sederhana begitu ya. Perlengkapan sederhana. Itu terus wayangnya itu kita pakai kertas dulu. Belajar gini. Nah, pas ada udah mapan dikit dah. Kita pentas dulu, kita pinjam dulu wayang, belum ada alat apa. Mentasan wayang yang ada di pasar seni itu, mentasan pertama kali. Nah, jadi alhamdulillah bisa lancar gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak Bayu, udah berapa lama jadinya mendalang nih? Sekitar 6 atau 7 tahun ya. Oke, jadi lumayan lama juga ya sahabat Sasambo ya. 6 sampai 7 tahun lamanya. Nah, itu suka dukanya apa sih Pak Bayu, kalau boleh cerita sedikit? Kalau suka dukanya itu lumayan banyak. Boleh cerita nih supaya jadi inspirasi buat pemuda-pemuda ataupun orang-orang yang menonton atau mendengarkan, menjadi dalang itu seperti apa? Pas mentasan di Senaru dulu. Mentasan di Senaru sama di Sekotong ini. Kalau di Senaru tuh kan tanjakannya tinggi ya, jalannya tuh tinggi. Pas di pertengahan jalan motor tuh mogok. Dia mau tuh mobilnya tuh pick up tuh. Langsung kita lompat dari pick up karena mau jatuh soalnya. Jadi turun begitu ya mobilnya ya. Dia turun belakang tuh. Jadi kita lompat semua bareng-bareng tuh, dorong mobil tuh. Nah, pas sampai lokasi mendung lah lagi mendung. Pas masangan kelir apa itu hujan dia. Nah, jadi mau dipending sudah jauh perjalanan begitu udah jauh kan. Perjalanan. Dan juga acaranya udah disetujui malam itu. Jadi mau tidak mau harus tampil ya. Tidak mau harus tampil. Baik, luar hujan biasa. Jadi memang setiap kegiatan kalau mau sukses pasti ada aja ya Pak Bayu ya yang menghalangi. Gitu. Tapi ternyata memang itu menjadi suka duka yang membuat rindu lagi untuk mendalang ya Pak Bayu. Baik, luar biasa. Kebersamaan. Kalau Pak Dalang Emi, kalau boleh tahu, tadi kan Pak Bayu udah menyebutkan dalang school ya. Itu wayang sasak school. Nah, itu sampai kapan Pak Emi berpikir untuk membangun sekolah itu? Ya, dari pertama kita memangnya dari Sanggar Budaya Budaya Lombok Sileparang, yang kemudian di mana kita karena supaya lebih baik banyak anak-anak kita yang belajar di situ, kita buka pendaftaran untuk wayang sasak school. Alhamdulillah respon masyarakat begitu banyak. Nah, kebanyakan itu dari masyarakat situ dan ada juga yang dari luar. Di situ pendaftaran pertama kita ada audiensi situ bagaimana kita memilih dan menjadi dalang dan bagaimana menjadi pemusik. Yang pertama kita lakukan adalah kita memilih daripada vokal mereka.
Kalau vokalnya oke, dia seperti Bayu Windia ini vokalnya oke dan mentalnya bagus, kita tempatkan menjadi dalang. Pada waktu itu sekitar ada 7 orang yang kita pilih untuk menjadi dalang ya, tetapi yang lolos hanya Bayu Windia ini. Karena apa? Tetapi yang lain-lainnya itu bisa karakternya, itu bisa jadi manajer, bisa bahasa Inggris karena mentalnya sudah kita uji. Baik. Nah, begitu juga yang tidak lolosnya daripada dalang itu kita pilihkan dia supaya bisa menata wayang. Nah, kita bagi 2, ada yang menata wayang dan kita belajarkan dia untuk belajar musik wayang. Baik. Nah, jadi itu proses waktu penjaringan di Wayang Sasak School. Jadi memang sudah punya tugas masing-masing gitu ya Pak Dalang. Nah, tadi saya sempat melihat pembuatan wayang itu sendiri. Kulit yang digunakan seperti apa, kemudian alat-alatnya bagaimana, prosesnya. Kalau tidak salah itu cukup lama untuk menghasilkan satu wayang nggih Pak Dalang Emi nggih. Kira-kira itu berapa lama ya Pak Dalang nggih? Ya kalau satu wayang itu aja yang untuk natahnya itu hampir 1 minggu 8 hari sampai 10 hari itu untuk natahnya aja, belum untuk ngecat dan masang gapitnya itu. Itu catnya itu menggunakan cat apa ya Pak Emi ya? Menggunakan cat kayu kalau khusus di wayang Lombok, wayang Sasak itu kita tidak memakai warna yang lain karena itu dari dulu sudah seperti itu. Sudah pakemnya begitu Pak nggih ya. Nah, kalau boleh tahu tiang kisaran harganya nih Pak Emi, Pak Dalang Emi, karena tadi kan saya belum bertanya mengenai kisaran harganya. Kira-kira untuk satu buah wayang atau satu paket lah itu dibanderol berapa harganya? Kemarin saya 1 minggu yang lalu itu ada pemesan dari Bali, orang Jepang yang sekolah di Bali itu memesan wayang sama saya, dilihat dari akun saya di Facebook, dia mesen itu harganya itu saya jual ke mereka itu 1.200.000 yang satu, dan ada juga yang agak kecil putri saya jual dia 850. Satu wayang. Untuk satu wayang. Wah, harganya luar biasa ya. Sahabat Sasambo ya, tapi memang pengerjaannya memang rimit banget ya. Rimit dan betul membutuhkan keahlian dan membutuhkan kesabaran di situ. Baik, jadi memang membutuhkan keahlian dan juga kesabaran sahabat Sasambo. Nah, saya juga tadi kan melihat Pak Bayu juga ikut mukul-mukul itu ya, ikut membuat gitu ya wayang itu sendiri. Saya mau tanya ke Pak Bayu, sejak kapan bisa buat wayang? Apakah menjadi dalang mengharuskan Pak Bayu bisa juga membuat wayang begitu? Untuk belajar pembuatan wayang tuh udah dari dulu. Oh, dari dulu, dari sebelum menjadi dalang. Udah pertama masuk Wayang Sasak School tuh udah sekalian kita menata wayang, belajar dari kulit kambing dulu. Kita bikin wayang kecil-kecil. Untuk belajar menatahnya juga kita harus pakai pahat yang kecil-kecil itu. Pemesanannya itu di luar daerah. Jadi pahatnya khusus dari luar daerah. Baik. Itu berapa lama Pak Bayu sampai bisa buat, kalau saya di Bali bilang itu ringgitan ya. Itu bentuk-bentuknya itu berapa lama Pak Bayu mempelajari? Kalau di sana kan biasanya kan semua orang itu kan bisa ngukir juga kan dari kayu, ukir-ukiran tuh. Nah, jadi kalau udah digambar sama kembang naga itu kan tinggal kita ikuti pola-polanya gitu. Itu beda-beda ya mata ininya tadi besi itu kan beda-beda semua matanya ya. Iya, beda-beda. Itu jumlahnya berapa sih Pak Bayu, inget nggak Pak Bayu? Jumlah pahatnya itu? Iya, pahatnya itu. Itu sekitar 27-an. Ya, 35 sampai Wah, banyak 27 sampai 35. Dengan pola-pola yang memang khusus ya. Iya, khusus. Baik, luar biasa sekali. Jadi Pak Bayu nih ya, selain bisa dalang, bisa buat juga gitu ya, satu paket berarti ya, Pak Dalang Emi ya. Nah, melihat perkembangan saat ini Pak Dalang Emi, kita ini kan benar-benar dihantui dengan modernisasi begitu ya. Banyak sekali budaya-budaya luar yang sangat siap untuk masuk ke Indonesia, termasuk ke provinsi kita NTB. Kalau Pak Dalang Emi sendiri melihat bagaimana sih perkembangan wayang Sasak saat ini, Pak Emi, silahkan. Ya, kalau kita berbicara perkembangannya sangat luar biasa. Contohnya saja pada waktu itu di mana Bayu Windia itu ada pemesanan di sekolah wayang Sasak itu ke Jepang pada waktu itu untuk cenderamata banyak sekali. Semua anak wayang Sasak sekolah itu bekerja untuk itu kan.
Nah, itu perkembangan sangat luar biasa. Begitu juga dengan perkembangan yang kita antisipasi dengan budaya-budaya luar itu, ya kita terus terapkan kepada anak-anak di sekitar, walaupun anak didik kita, dan juga kita setiap pementasan kita menyisipkan pesan-pesan untuk itu juga. Baik, jadi memang tidak menolak modernisasi itu ya Pak Dalang Emi ya, tapi berjalan bersinergi begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Sahabat Sasambu, Propas Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, sebelum saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana pementasan, saya mau nanya Pak Bayu lagi nih. Pak Bayu, kalau boleh tahu Pak Bayu, ini setelah mendalang cukup lama, Pak Bayu sendiri ngelihat antusias anak-anak muda itu bagaimana ketika Pak Bayu sebagai dalang begitu? Nah, jadi untuk melihat antusias pemuda-pemuda itu, saya mikir ya karena kemauannya dia mungkin gitu. Jadi sangat antusias begitu ya. Iya. Karena waktu saya lihat kemarin nih Pak Dalang Emi waktu mendalang itu, saya kebetulan datang bersama kru, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk menonton begitu loh. Dan rata-rata anak muda semua. Wah, saya bangga di situ ya. Ternyata anak-anak muda kita tertarik untuk melihat wayang ini sendiri. Kalau Pak Bayu pernah ada pengalaman nggak ditolak gitu atau bagaimana ketika mendalang? Nah, pernah ya. Baik. Pernah di Suele dulu. Kenapa Lombok itu Pak Timur. Bayu? Kan pas sebelum pementasan sampai sana kan dikirain udah dalang senior. Oh, baik. Dikirain Pak Dalang Emi yang turun ya. Ini senior, ini mantap ini. Pas mau mulai dilihat dalangnya tuh saya. Masih muda begitu. Ini masih kecil nih. Dikirain kan gitu. Nah, jadi kan untuk perbedaan karakter suara dari ama Ocong, ama Kese, ama Baok itu kan beda-beda. Nah, pas mulai kok tiba-tiba mereka bersorak gitu. Yo, kok bisa suaranya kayak gini? Kirain masih belajar gitu. Iya, wah luar biasa. Pernah ditolak pertama tuh, pernah ditolak. Tapi dulu. Ternyata bisa memperlihatkan bahwa saya memang siap begitu ya. Memang tidak salah pilihannya Pak Dalang Emi ya. Dari segi suara memang Pak Bayu sudah dianggap bisa untuk menjadi seorang dalang. Nah, sahabat Sasambu, Perompak Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, sebelum saya mengajak Anda untuk melihat lebih jauh, karena melihat pewayangan ini ya, ada sarana dan prasarana yang digunakan, suling terutama. Suling itu adalah satu hal yang sangat kuat ya, yang bisa membuat alur cerita menjadi lebih baik. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pementasan wayang yang kebetulan didalangi langsung oleh Pak Dalang Emi. Seperti apa? Ini dia. Sahabat Sasambu, Perompak Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan dari wayang kulit itu sendiri. Dan malam ini saya datang kembali untuk menyaksikan pementasan dari wayang kulit yang merupakan salah satu warisan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi muda dan juga sebagai masyarakat Indonesia harus ya melestarikan wayang kulit ini sendiri. Dan saat ini sahabat Sasambu, saya berada di lingkungan Krekok, Rembiga Timur, dan di sini sedang ada pementasan wayang kulit yang didalangi oleh Bapak Emi sendiri ya, dan juga berjudul Betetulak. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan beberapa bagian dari pementasan wayang kulit malam ini. Seperti apa? Ini dia. Canggih kakak. Nah, angkat pada saya gue nonton gemuk fisik kamu. Angkat apa? Selingkuh di budak ledes ini kakak. Nane
mengadu SMS, Instagram, apa rana, WA, zaman canggih. Angkat bersama menu lalu. Jadi meneng. Jauh apa tak berkumpul-kumpul itu? Di Kota Mataram dalam bilik rekod. Oh meneng, acong. Kekumpulan tele ini dalam rangka apa ren? Kita nyambut ritual bertetulak. Yo, bertetulak lengkap. Dia apa yang bertetulak? Yo, mun bertetulak no, mun cara keren mengongkang pasal 4 kali pulang kampung artinya. Lagu mun bahasa Inggris ya, back to nature. Ya, hebat bahasa Inggris. Yo, dia menduga aku kan di tengah segara tau. Beda bukan di tengah segara kakak. Toleh gili tau. Oh, berarti cekat bahasa Inggris mana? Oh, sekedar-kedar. Nah nih, apa angkat harap apa dan pada tulak nepang ada bulan Muharram doang kakak. Nah, ini jak melek penjelasan oleh ustaz. Coba kalian atau kalian dulu ustaz no. Oh, menu-menu, memang Pak Ustaz. Nih apa penjelasan tentang apa bertetulak lek-lekong nih ngumbe-ngumbe. Oh, Pak Ustaz. Nih datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sasambo, saat ini saya bersama salah satu pengunjung yang datang untuk menyaksikan wayang kulit malam hari ini. Ada Pak Adhar ya Pak ya? Selamat malam Pak. Malam. Apa kabar? Baik. Baik. Kalau boleh tahu Pak Adhar ini emang dari lingkungan sini atau sengaja datang untuk menonton? Saya dari wilayah di Terong Tawah, Rembi. Terong Tawah. Jauh ya? Untuk datang menonton atau menikmati pagelaran wayang sasak. Wah, luar biasa. Jadi bisa dibilang ternyata wayang kulit atau wayang sasak ini ternyata banyak juga yang suka ya Pak ya? Banyak. Jadi kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak suka wayang kulit? Pertama saya lihat di wayang sasak ini atau wayang kulit ini merupakan salah satu warisan budaya ya, warisan betul. budaya yang dimiliki oleh bangsa Sasak atau biasa kita sebut itu salah satu objek pemajuan kebudayaan. Betul. Nah, ini perlu kita lestarikan karena dengan wayang sasak ini bisa memberikan edukasi kepada anak-anak atau penikmat atau penonton seperti malam ini ya. Iya betul. Jadi saya tadi sekilas dapat nonton ya Pak ya, ada karakter-karakter yang memang tidak sangat familiar di telinga saya. Ada beberapa karakter yang memang pernah ada di masa kecil saya juga. Dan ternyata memang wayang kulit ini atau wayang sasak ini sahabat Sasambo memiliki banyak penggemar juga. Buktinya malam hari ini banyak penonton yang tidak hanya datang dari lingkungan sini untuk menyaksikan, tapi dari luar seperti Pak Adhar ya. Dari Terong Tawah datang ke sini. Dan beliau menikmati wayang sasak ini. Kalau boleh tahu Pak Adhar, kira-kira apa harapan Pak Adhar sendiri untuk wayang sasak? Harapan saya sendiri untuk wayang sasak, semoga ke depan wayang sasak ini tetap terus dilestarikan, melahirkan dalang-dalang baru atau regenerasi di wayang sasak sendiri, sehingga wayang sasak ini terus tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Sasak sendiri. Jangan sampai hilang begitu Pak ya? Jangan sampai hilang karena ini warisan atau kekayaan kita yang tak ternilai gitu. Betul sekali. Warisan yang tidak ternilai sahabat Sasambo. Saya setuju banget dengan Pak Adhar bahwa wayang ini memang harus dilestarikan dengan regenerasi tentunya. Harapannya adalah ada dalang-dalang muda dan anak-anak yang semakin mencintai wayang. Karena kita bisa lihat ada banyak nasihat dari pementasan wayang ini sendiri Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Adhar. Terima kasih Mbak. Baik sahabat Sasambo, untuk Anda saya akan memperlihatkan kembali bagian-bagian dari pementasan wayang sasak di malam hari ini. Seperti apa? Ini dia. Nah, ini ya Pak Ustaz kan jelahang na. Pak Ustaz, berkembe nak narak pada tulak leite. Ampun tegawe ke tulak pang adik bulan Muharram be, kan Jepang lihat serin langan-langan be. Nah, sebenarnya saya tidak cocok untuk menjelaskan semua ini di depan publik karena masih ada di sini tokoh kita Tuan Guru Haji Jahrul Gamri. Dia tahu tentang wayang, dia tahu tentang bertetulak.
Tetapi karena dia tidak bisa hadir pada malam ini, mungkin saya wakilnya sebagai guru, muridnya akan menjelaskan. Coba jelasan apa kebetulan. Kembali akan darah oleh bulan Muharram baik. Pada bulan Muharram itu ingat Sahrul Allah, bulannya Allah. Di mana kejadian pada bulan Muharram itu adalah 15 kejadian. Angkat lu kejadian di bulan Muharram 15 kejadian itu namanya bulan Allah Ta'ala pada bulan Muharram. Besok ni Abaran 15 pertama di ampuni dosanya Nabi Adam pada bulan Muharram. Terus saat kedua dibebaskannya atau diselamatkannya kapal Nabi Nuh dari ancaman banjir bandang. Terus si ketelu diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran api oleh Raja Namrud. Hati pekel Ustaznya. Baik sahabat Sasambo, perompat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Bagaimana? Sudah lihat kan? Walaupun sedikit tapi menarik ya sahabat Sasambo, pementasan yang dilakukan oleh Pak Dalang Emi tentunya. Kebetulan saya ngambilnya malam dan memang wayang mentasnya malam ya rata-rata Pak Dalang nggih. Supaya dapat auranya begitu sahabat Sasambo. Nah, jadi saya penasaran nih karena kan yang saya dengar dan saya lihat pada saat itu adalah sekelibat bayangan, memang wayang seperti itu, tapi yang menarik itu adalah sulingnya. Sulingnya itu memang punya khas sendiri ya kalau Sasak Pak Dalang nggih? Iya, memang sulingnya itu khas wayang Sasak begitu. Nah, kita penasaran juga nih pengen tahu Pak Dalang kebetulan bawa suling ini ya. Boleh dong ya dipraktekkan sedikit bagaimana sulingnya dan apa yang membedakan dengan suling-suling di luar. Silakan Pak Dalang Emi mungkin. Okay. Ya, dijelaskan juga mungkin nanti ya. Setelah menyuling. Ini bentuk sulingnya besar ya sahabat Sasambo ya. Ya, langsung saja kita dengarkan ini sulingnya. Luar biasa, itu nafasnya nggak main-main ya Pak Dalang Emi ya. Kalau boleh tahu Niki sulingnya ada namanya atau jenisnya mungkin ya Pak Emi ya, boleh dijelaskan? Ya ini memang sulingnya adalah khusus untuk wayang Sasak ya. Nada-nadanya semua sudah diatur dengan nada wayang Sasak ya. Baik, ini sulingnya panjang sekali, pasti membutuhkan nafas yang panjang juga. Iya. Ini butuh waktu berapa lama mempelajari suling yang khas Sasak untuk wayang niki Pak Dalang Emi? Saya untuk belajar ini hampir 2 tahun baru bisa ya. 2 tahun. Itu dengan 2 guru itu. Dengan 2 guru yang disebutkan tadi ya. Wah, luar tadi. biasa. Jadi memang tidak main-main ya sahabat Sasambo. Kalau Pak Bayu bisa nyuling juga Pak Bayu? Nggak bisa. Oh, khusus mendalang saja. Waduh, ternyata memang luar biasa Pak Dalang Emi ya, bisa menyuling dan juga bisa mendalang. Kalau boleh tahu kenapa sulingnya harus khas gitu Pak
Dalang, Pak Dalang Emi? Karena musiknya ini kan harus pakem begitu. Jadinya di sini walaupun dengan sedikit alat wayang itu ya mungkin terlalu sedikit. Kalau alat wayang itu ada gendang, ada petuk, ada rincik, ada gong, ada suling. Itu cuman situ, tapi kita dari varian musiknya itu hampir 44 item yang musiknya itu ya. Jadinya khusus dimainkan dari suling ini yang dominan. Suling ini kan di sini dominan dengan napasnya dalang adalah napasnya suling. Betul. Begitu saling menghidupkan. Harus panjang, gitu ya. Itu ada pantangan-pantangannya kalau mau nyuling ya Pak Dalang ya. Harus ada itu pantangan. Baik, jadi tadi itu ada suling, perlengkapan dalam pementasan selain wayangnya sendiri ada suling, kemudian ada gendang, ada petuk, ada rincik, ada gong. Itu ada kenot, ada kajar, ya cuman ya sekitar 7 item itu, tapi musiknya variannya itu di sini hampir lebih 44 jenis begitu. Baik, jadi kalau untuk satu kelompok gitu itu ada berapa orang termasuk dalang, Pak? Kalau dalang. Kita ya termasuk dalang itu cuma 12 orang. 12 orang sudah menghandle semuanya sudah begitu ya. Semuanya. Berarti bisa dibilang satu orang bisa membawa 2 alat musik begitu ya? Bukan, di situ kan yang satu-satu itu sama-sama satu sehingga ada jumlahnya 7, belum ada pengabihnya di situ ada 2 kan. Pengabih kiri dan kanan untuk wayang dan dalangnya 1. Baik, jadi 12 orang dalam satu kelompok wayang begitu ya, termasuk dalang itu sendiri. Baik, luar biasa. Saya mau coba ke Pak Bayu dulu nih, Pak Bayu. Ini kan banyak nih wayang di belakang Pak Bayu dan juga Pak Dalang Emi ya. Ada beberapa jenis wayang di sini. Kalau boleh, karakter yang paling disukai Pak Bayu itu siapa? Kalau di kerajaan? Ya boleh, terserah. Di karakter mana saja yang Pak Bayu suka sekali karakternya. Itu yang mana Pak Bayu? Ini yang 2 nih. Namanya? Munigarim sama Wong Menak. Wong Menak. Kenapa Pak Bayu suka dengan karakter itu? Apakah sifatnya mungkin atau bagaimana? Karena sifatnya itu sangat-sangat mulia. Terus suaranya bagaimana ya Pak? Beda ya? Beda-beda. Boleh dicontohkan? Pak Bayu, saya mau dengar suaranya Pak Bayu. Karena Pak Dalang Emi sudah saya dengar waktu pementasan tadi malam. Nah kalau Pak Bayu boleh dong. Yang mana? Mana saja yang mungkin Pak Bayu ngerasa sangat profesional ketika menirukan suaranya? Silakan Pak Bayu. Gimana ya? Satu kalimat saja mungkin boleh. Yelah ya Raden Kakang Umar Maya. Nah, gitu. Itu perempuan ya? Bukan. Itu ini Wong Menaknya. Wong Menak, oh laki-laki. Oh memang lemah lembut berkata. Karakternya lemah lembut. Iya, kalau suara perempuan boleh nggak Pak Bayu? Boleh, coba. Yang mana? Yang ini nih, yang ini. Siapa? Munigarim, ya. Yalah ya. Itet. Makwe do sekarmamu. Kalau ada musiknya lebih hidup lagi ya, lebih seru lagi ya. Waduh, memang menjadi dalang ini harus bisa karakter suara ya, Pak Dalang Emi ya. Harus beda karakternya dan juga harus tahu cerita-cerita modern juga kayaknya ya. Supaya bisa dimasukkan begitu kan dalam unsur cerita begitu ya Pak Dalang Emi ya. Kalau dulu Dalang Bayu ini pernah menceritakan dunia bagaimana bumi ya, bumi Payer itu yang bumi kedua begitu setelah itu, di mana ceritanya pada itu orang meninggalkan karena habisnya dunia ini, segala tambang segala hutannya habis, makanya dia lari mencari dunia kedua ada sana ya. Tapi dengan seorang yang tinggal di bumi itu bisa merawat dunia itu bagus lagi kembali, akhirnya yang di dunia kedua itu rusak dan kembali lagi. Sampai kaget dikiranya dunia ketiga. Nah, itu yang itu ya. Itu di pementasan Dalang Bayu pada waktu itu. Pada waktu itu ya, itu artinya yang modernnya, bukan kita ambil dari Serat Menaknya karena wayang ini kan dari Serat Menak itu yang kan. Cerita yang paling sering dibawakan apa sih Pak Dalang Emi dari Serat Menak itu? Kalau Serat Menak itu banyak sekali variannya, ceritanya dari dari Menak Selandir. Itu dari Raja Hajrak, banyak yang yang sering dipesan mungkin. Apakah Dalang yang memutuskan ceritanya atau memang berdasarkan dari konsumennya ini?
itu tergantung pemesanan juga. Kalau dia apa namanya di masyarakat itu ada orang yang apa namanya mau dalang obat, dia bilang wayang obat, ya kita mainkan itu anunya. Pementasannya, begitu Pementasannya ya. untuk. Kalau biasanya Pak Bayu, kalau mentas itu berapa lama sih Pak Bayu? Satu kali pementasan itu Pak Bayu? Ya tergantung kemauan yang nanggap. Oh begitu. Jadi saya pikir sudah dipatok 1 jam, 2 jam, enggak ya? Enggak. Oh gitu. jadi tergantung konsumennya atau yang punya gawe begitu ya? Kalau Pak Bayu biasanya tampil di acara-acara seperti apa Pak Bayu? Ya tampil ada di acara pertemuan, kadang mahasiswa pertemuan tuh di Unram dulu. Pernah juga di acara-acara maulidan, orang nikahan gitu. Baik, jadi memang acara-acara adat Pak ya, ya. Sunatan biasanya Pak Bayu ya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Kalau Pak Dalang, saya penasaran tadi kan sekolah ini ya, salah satu sekolah yang menjadi kebanggaan juga karena di Lombok ada sekolah wayang juga begitu kan, Pak Dalang Emi. Nah ini yang tertarik bukan hanya, saya dengar yang tertarik itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari mancanegara. Nah itu bagaimana prosesnya untuk mereka belajar? Apakah kita nggak takut nanti ini diambil wayang kita nggak ya Pak Emi? Bagaimana Pak Dalang Emi menyikapi itu Pak Dalang? Ya karena apa namanya kita apa namanya siarkan itu selalu ada di Facebook, ada di teman-teman Gayat sudah tahu semua. Akhirnya banyak apa namanya yang tamu-tamu, artinya di sini yang wisatawan itu bukan saja wisatawan untuk pantai, wisatawan untuk yang lain-lain, tapi di situ ada juga wisatawan yang betul-betul belajar mau suatu contoh di pertama-tama kami membuka sekolah itu ada yang dari Amerika sampai 12 hari tinggal di rumah, dia belajar wayang, dia belajar nata wayang. Nah memang kita ajarin, tetapi di saat itu kita ada imbal baliknya, dia mengajar kelas Inggrisnya di situ. Oke, jadi ada kerjasama. Ada kerjasama ya. Dan apa namanya dengan kerjasama mereka itu selalu terus menerus sehingga banyak dari seperti sekolah Go Green Bali juga datang untuk belajar ke situ, dari komunitas-komunitas banyak sekali yang datang untuk belajar itu. Nah, berarti ini kan bisa dibilang wayang ini sebenarnya harus jadi kebanggaan ya Pak Dalang Emi ya. Orang luar aja mau belajar wayang. Kalau pemuda-pemuda kita selain yang ada di sekolah dan di lingkungan, sebenarnya seperti apa sih ketertarikan mereka dengan wayang ini menurut Pak Dalang Emi? Ya, sebenarnya di sini apa namanya pemuda kita, adik-adik kita, anak-anak kita itu sangat tertarik dia tentang apa. Suatu bukti kita mainnya di mana-mana selalu rame, selalu ikut itu. Artinya di sini kita bagaimana memberikan ruang sehingga dengan dalam contoh kecil saja kalau saya mementas itu kan kalau kita turut dalang-dalang yang dulu-dulu ini yang senior-senior mentasnya itu di atas jam 9, jam 10 di mana anak-anak itu sudah tidur. Jadinya ketika saya coba pada waktu itu ya jam 8 kita mulai rame ribut-ribut gitu kan, kita lihat juga bagaimana. Nah di sini bagaimana apa namanya kita memberi ruang juga untuk mereka. Kami di situ terbuka di setiap reguler itu kami buka reguler untuk itu setiap hari Sabtu di Wayang Sasak School itu ada anak-anak seluruh apa namanya di SDN Gunung Sari itu yang datang belajar bagaimana dia menonton itu setiap hari Sabtu, dan saya dikaitkan dengan apa namanya dan paket wisata dengan tamu-tamu yang datang di situ membayar 150.000 dia nonton wayang, membuat belajar nata wayang dan membuat proses minyak kelapa di situ. Oke, jadi ada satu paket wisata. Satu paket wisata di situ. Di daerah mana nih ke Pak? Di Sesele. Di Sesele, ya. tepatnya di lingkungan. Di lingkungan Dasan Utama. Dasan Utama. Ya, baik. Jadi begitu sahabat Sasambo ya. Menariknya ada paket wisata juga di sana dengan 150.000 Anda bisa melihat pementasan wayang, kemudian belajar cara membuatnya, dan pastinya ada juga hadiahnya. Hadiahnya apa? Bisa membuat minyak original oil ya. Ini minyaknya menarik juga karena minyaknya ini juga mahal sebenarnya Pak Dalang Emi ya, dan sulit pembuatannya. Itu udah jadi satu paket wisata. Boleh kapan-kapan anak-anak diajak ke sana begitu ya Pak Dalang ya. Nah, ini menariknya sahabat Sasambo bahwa wayang-wayang yang ada di meja ini adalah beberapa bentuk wayang yang boleh dicontohkan Pak Dalang ya. Boleh. Nah, saya tertarik nih. Ada karakter apa saja ini boleh dicontohkan? Ya, seperti ini karakternya Amabau.
Amak Bawok. Hocong, mbe tahu me anton ke. Me gita tene apa arene wah temu lain harak tamun te turis kena datang bare. Tene tahu. Hocong ulang mai. Arah sida apa angka kakak sak ngempoh-ngempoh doang. De asa ngenangen. Yo, de me tahu neke harak turis kena datang ni. Sia kena apa ada ninjo budaya ante leite. Ya empo dah tahu coba mbe. Arwah turis lengan be. Yo, ndak me anu wah harak datang ni wah beli tiket Rubin leite barang rombongan. Oh, coba mai te kita mai. No, apa no? Ojong. Ni me kita ni. Wow, itu tu. Wow, itu tu. Oh, coba. Tahu sudah bahasa Inggris agak-agak. Oh, gampang. Welcome to my village, sir. Oh yes, thank you. I welcome. Yo, sudah tahu mana bahasa Inggris. Kan jak wah 3 tahun kuliah gili. Lah, ya ampun cakap. What do you looking for to my village, sir? Oh, I interesting with your culture. I hear from the media you have the many culture here in the Sesela. You have the Papersedo. Yo, apa kena Papersedo dia? Wayang kulit, Arten. Oh, yeah, wayang kulit. Oh, yes, sir. We have the many culture. We have here is stick fighting. We have the traditional dance. We have the gendang belek dance. We have many. Oh, yes. Oh, this. So I like. So how about if I learn here about the Papersedo or learn with the traditional dancing? Oh, yes. Okay. Yeah. And what's friend? Your name in your bag? Oh, my friend is my bag is a locong from Karang Jangkong and telu kali gawe basong. Ya ruam dia angka amparan. No angka. Ya ruam mendem tahu bahasa Inggris. Aku angkatku baru badang kemulek tamu no. Aren mi locong, laman Karang Jangkong, wah 3 kali biar bak bermotor. Oh yeah, yes. Oh yes, thank you very much ya, I like it. Luar biasa ya. Jadi ada 3 karakter saja sudah rame ya judulnya Pak Dalang Emi ya. Itu tadi kalau boleh tahu karakternya siapa saja Pak Dalang? Ya itu karakternya ada Amak Bawok. Amak Bawok. Sama Amak Ocong. Amak Ocong. Nah, ya. Amak Ocong ini sering saya dengar ya. Pernah juga saya dengar pas kalau nggak salah Wayang Lalu Nasib ya. Anak ya Ocong itu aja. memang ya kita kalau Lombok Barat itu semua karakternya itu karena kita kiblatnya itu ke situ kan ke Gerung. Jadinya semua Lombok Barat itu memainkan tokoh-tokohnya itu Amak Ocong, Amak Bawok itu ya. Jadi tadi itu ada turis datang gitu ya ceritanya ya. Bertanya begitu ya. Tertarik bagaimana dia dengan budaya yang ada di Lombok itu udah seneng. Baik, jadi itu salah satu bentuk cerita modern yang ditampilkan di masyarakat begitu ya. Baik, luar biasa. Sahabat Sasambu Perompat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara masih di obrolan budaya kali ini ya. Sebelum kita melanjutkan kembali topik kita, saya akan berikan sebuah filler budaya untuk Anda. Jelajah Nusantara. Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak Sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya Raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada.
Sahabat Sasambo, Pro4 Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, masih di obrolan budaya Pro4 RRI Mataram mengenai wayang sasak, pementasan dan edukasinya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak tadi ya, Pak Dalang Emi, Pak Bayu juga ya, sebagai dalang muda. Nah, bisa dibilang ini salah satu motivasi juga bagi sahabat Sasambo yang mendengarkan dan juga menyaksikan kami bahwa menjadi seorang dalang itu sebenarnya hal yang mudah, tapi harus ada bakat dan juga kemauan. Betul Pak Dalang Emi? Betul ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Dalang Emi, saya mau bertanya sebelum kita ke closing statement, ada nggak sih syarat-syarat sebagai seorang dalang untuk tampil sebelum pementasan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah ada ritualnya mungkin Pak Dalang Emi? Ya memang itu kita kalau pentas wayang sasak tuh ada ritualnya. Memang ada ritualnya. Yang pertama itu ada pemeras. Yang kedua ada penduduk wayang untuk membangunkan bagaimana wayang itu dari dalam peti itu. Baik. Ada memang itu ada kan, karena wayang ini kan anggapannya kita suatu kisah yang nyata tentang manusia itu. Jadi bagaimana kita dibangkitkan di alam barzah itu lewat itu oleh membangunkan wayang itu. Ada ritualnya. Ya, ada itu ritualnya. Harus puasa juga ya Pak? Itu kalau sifatnya itu ke pribadi itu aja. Pribadi. Artinya kalau kita mau mementaskan wayang itu ya seperti saya selalu mengikuti puasa untuk hafalan-hafalan itu. Karena dengan berpuasa saya lebih plong gitu, lebih ingatannya lebih sempurna, lebih kuat begitu. Dan kadang-kadang saya di situ ada munculnya imajinasi yang imajinasi kuat, yang bagus, pikiran-pikiran yang menenangkan berarti menenangkan ya, menenangkan pikiran. Kalau Pak Bayu sendiri sebelum mentas apa yang dilakukan Pak Bayu? Supaya mentasnya lancar begitu Pak Bayu, silakan, mungkin ada kalau yang dilakukan. Kan misal di mentasan di lapangan. Kita keliling dulu lapangan, lihat situasi dan mendengarkan bahasa-bahasa dari orang sana. Biar kita tampilkan nanti di bonyian-bonyian itu. Kita tanya-tanya, ini apa namanya, ini bahasanya apa, ini gitu. Walaupun bahasa sasak juga beda juga ya Pak beda ya, juga, dialeknya atau logatnya logatnya beda. Jadi harus istilahnya nih cek lokasi dulu lah gitu ya Pak Bayu ya. Kalau dari segi, apakah Pak Bayu juga puasa atau ada ritual juga? Ya ada sih untuk penduduk wayang itu. Itu aja ya. Baik, luar biasa. Tentunya Pak Bayu ini masih muda dan masih punya harapan ke depan begitu ya Pak Dalang Emi ya, untuk melestarikan wayang kita punya. Baik sahabat Sasambo, tidak terasa kita sudah semakin merapat nih ya ke ujung obrolan budaya kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mau minta kesimpulan akhir atau closing statement dari Pak Dalang Emi. Silahkan Pak Dalang terkait topik kita. Harapannya mungkin atau apa? Harapan kami nanti di mana siswa-siswa kami itu seperti Bayu Windia ini bisa menularkan, bisa mencontohkan kepada ketertarikan daripada semua generasi-generasi kita yang akan datang. Ya mungkin juga ada sentuhannya pemerintah di sini melihat kita bagaimana kita berperan serta di masyarakat untuk dengan wayang kita bisa melakukan edukasi pendidikan di situ. Baik, terima kasih Pak Dalang Emi. Kalau Pak Bayu sendiri harapannya mungkin sebagai dalang muda untuk generasi muda kita mengenai wayang, silahkan. Ya harapan saya sih mudah-mudahan ada untuk penerus dari anak-anak masih SD itu bisa belajar mendalang wayang ini supaya ada penerusnya besok agar kita nggak hilang jejak. Betul sekali. Jadi sahabat Sasambo, ini bisa dibilang harapan-harapan yang luar biasa sekali dari para dalang kita ya, bahwa wayang ini tetap ada dan menjadi warisan yang luar biasa bisa dilestarikan begitu Pak Dalang Emi nggih, Pak Bayu nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Dalang Emi sudah berbagi mengenai wayang, dan juga Pak Bayu ya menjadi dalang muda. Jangan patah semangat, masih panjang karirnya Pak Bayu nggih. Dan sahabat Sasambo,
Sambo Perompak Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Itu dia obrolan budaya kita terkait wayang sasak, pementasan dan edukasinya. Semoga saja Anda yang menyaksikan dan juga mendengarkan bisa terinspirasi, atau mungkin di luar sana ada calon-calon dalang yang akan membawa wayang sasak ini semakin luar biasa, tidak hanya di kancah nasional tapi juga kancah internasional. Saatnya saya untuk pamit, sahabat Sasambo. Saya Oming Arini. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan budaya Perompak RRI Mataram, dan tetap saksikan kembali dan nantikan obrolan-obrolan dengan topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya.